Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang sholat. Sholat bukan hanya sekadar ritual harian, melainkan juga merupakan tiang agama yang menjadi pondasi keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Namun, bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat? Apa ancaman dan konsekuensi yang menanti bagi mereka yang mengabaikan ibadah yang sangat penting ini? Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 5 ancaman utama yang disebutkan dalam berbagai sumber Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya besar yang mengintai mereka yang lalai dalam menunaikan kewajiban sholat. Mari kita simak dan renungkan bersama. Semoga kita semua semakin terdorong untuk memperbaiki dan menjaga sholat kita, agar selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami ancaman-ancaman ini, kita berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kita dalam menjalankan ibadah sholat, sehingga hidup kita senantiasa penuh berkah dan mendapatkan ridho-Nya. Amin. Ancaman yang pertama, dosa besar. Meninggalkan sholat dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Sholat adalah salah satu rukun Islam dan meninggalkannya secara sengaja tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya." Maksud dari ayat ini adalah bahwa ada ancaman serius bagi orang-orang yang melaksanakan salat, tetapi tidak mengerjakannya dengan baik atau tidak memperhatikan kewajiban salat dengan sungguh-sungguh. Secara sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya meminta kita untuk sekadar melaksanakan salat, tetapi juga memastikan kita melakukannya dengan penuh kesadaran, khusyuk, dan ikhlas. Orang-orang yang lalai dari salatnya adalah mereka yang menunda-nunda salat tanpa alasan yang dibenarkan. Mereka salat tanpa perhatian atau hati yang terfokus pada Allah. Mereka yang melaksanakan salat hanya sebagai ritual tanpa benar-benar memahami atau merasakan maknanya. Allah memberikan peringatan ini agar kita tidak hanya menunaikan salat secara fisik, tetapi juga dengan hati dan pikiran yang terfokus padanya. Dengan kata lain, salat harus dilakukan dengan niat yang tulus dan sikap yang benar, sebagai bentuk kepatuhan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami pesan ini, kita diingatkan untuk selalu menjaga kualitas salat kita, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ketenangan batin. Yang kedua, azab di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi azab yang pedih di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita tentang generasi yang datang setelah para nabi dan orang-orang saleh. Generasi ini digambarkan sebagai pengganti yang buruk karena mereka tidak menjaga sholat dan malah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka meninggalkan sholat yang seharusnya menjadi kewajiban utama bagi setiap muslim. Sholat adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, mengingatnya, dan menunjukkan ketaatan kita. Namun, generasi ini lalai dan lebih memilih
untuk mengejar kesenangan duniawi dan mengikuti keinginan diri mereka sendiri. Karena perbuatan mereka yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa mereka akan menemui kesesatan. Ini berarti mereka akan tersesat dari jalan yang benar, jauh dari rahmat dan petunjuk Allah. Kesesatan ini bukan hanya di dunia, tetapi juga berpotensi membawa mereka pada azab di akhirat jika mereka tidak bertaubat dan kembali kepadanya. Ayat ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua untuk selalu menjaga sholat dan tidak membiarkan keinginan duniawi menguasai hidup kita. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga perlindungan dari kesesatan dan alat untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan memahami pesan ini, semoga kita semua termotivasi untuk lebih disiplin dalam menjalankan sholat dan mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas segala sesuatu. Yang ketiga, kehilangan berkah dalam hidup. Sholat adalah sumber berkah dan ketenangan dalam hidup. Orang yang meninggalkan sholat mungkin merasakan kekosongan, kegelisahan, dan kekurangan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Artinya, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan benar dan konsisten. Sholat bukan hanya sekedar ritual harian, tetapi memiliki efek yang sangat positif pada diri kita. Ketika kita sholat, kita mengingat Allah, memohon ampunan, dan meminta petunjuknya. Sholat membantu kita menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih dan lurus. Dengan rajin sholat, kita akan lebih mudah menjauhi perbuatan buruk dan maksiat, seperti berbohong, mencuri, atau melakukan tindakan tidak baik lainnya. Sholat membangun kesadaran dan kekuatan batin kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Jadi, sholat adalah pelindung kita dari perbuatan-perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. 4. Dianggap kafir atau munafik. Beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan terus-menerus bisa dianggap sebagai kafir atau munafik. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadits ini menyampaikan pesan yang sangat jelas dan tegas tentang pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sholat adalah perjanjian atau tanda yang membedakan kita, umat Islam, dengan orang-orang yang tidak beriman. Sholat merupakan ibadah yang sangat fundamental, menjadi bukti nyata dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Beliau ingin menekankan betapa seriusnya konsekuensi dari meninggalkan sholat. Dalam konteks ini, kafir berarti orang tersebut telah melakukan suatu tindakan yang bisa membuatnya keluar dari batasan keimanan yang benar. Ini menunjukkan bahwa sholat bukan hanya sekadar rutinitas harian, tetapi juga simbol dari komitmen kita kepada agama dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sholat adalah salah satu pilar utama yang menjaga identitas dan integritas kita sebagai muslim. Meninggalkannya berarti kita mengabaikan salah satu kewajiban terpenting yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi, hadits ini mengingatkan kita betapa krusialnya menjaga sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tetap berada di jalan yang benar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kesulitan di hari kiamat. Orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi kesulitan besar di hari kiamat. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, dan jika sholat seseorang tidak baik,
maka amalan lainnya juga akan dipertanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Hadits ini menekankan betapa pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Di hari kiamat nanti, amalan pertama yang akan diperiksa oleh Allah adalah salat kita. Salat ibarat pondasi bagi seluruh ibadah dan perbuatan baik lainnya. Bayangkan, jika kita membangun sebuah rumah. Jika pondasinya kuat dan kokoh, maka seluruh bangunan di atasnya akan berdiri dengan baik. Begitu juga dengan salat. Jika salat kita baik, maka seluruh amal perbuatan kita yang lain akan diterima dengan baik oleh Allah. Sebaliknya, jika salat kita tidak baik, maka amal perbuatan kita yang lain juga akan terganggu. Jadi, hadits ini mengajarkan kita bahwa salat bukan hanya sekadar rutinitas harian, melainkan sebuah ibadah yang memiliki pengaruh besar terhadap seluruh amal dan kehidupan kita. Dengan memperhatikan dan menjaga salat, kita akan mendapatkan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, salat adalah kunci bagi segala amal kebaikan kita. Jika kita menjaga salat dengan baik, insya Allah, seluruh amal perbuatan kita juga akan diterima dengan baik oleh Allah. Salat adalah tiang agama, dan meninggalkannya berarti meruntuhkan dasar keimanan kita. Melalui pembahasan ini, kita telah melihat betapa seriusnya ancaman bagi mereka yang mengabaikan salat. Dari kehilangan berkah dalam hidup, hingga ancaman siksa di akhirat, dampaknya sangat besar dan mengerikan. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk komunikasi kita dengan Allah, sumber kekuatan spiritual yang mengarahkan kita dalam setiap langkah kehidupan. Tanpa salat, kita kehilangan panduan dan perlindungannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari penjelasan ini dan semakin termotivasi untuk menjaga salat kita dengan penuh kesungguhan. Ingatlah, salat adalah perisai kita dari segala keburukan dan kunci kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Mari kita jadikan salat sebagai prioritas utama dalam hidup kita, agar kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.